Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Dan kali ini kita akan membahas salah satu distribusi Linux populer. Ini masih keluar ke Ubuntu, tapi sayangnya belum pernah saya review. Ya, selama ini belum pernah saya review. Ini adalah X Ubuntu. Ya, sesuatu yang berawalan X biasanya terlihat lebih keren, SpaceX, kemudian X alias Twitter, tapi di sini X Ubuntu-nya, X merupakan singkatan dari XFCE. Jadi ini basically adalah Ubuntu yang menggunakan desktop environment XFCE, bukan GNOME, bukan KDE. Jadi ya, aslinya dulu yang paling populer ada Ubuntu dengan GNOME, KDE dengan Kubuntu, kemudian XFCE dengan X Ubuntu. Ya, itulah. Dan secara informasi di sini di website resminya di xubuntu.org sayangnya belum update, ini masih 2310 yang terbaru di sini. Kemudian untuk yang di distrowatch.com juga Xubuntu belum terupdate yang terbaru ya, 2404 yang Noble Number belum masuk ke sini. Tapi ya, intinya sekilas ini adalah Ubuntu menggunakan desktop environment XFCE, di mana XFCE ini fokusnya pada kestabilan, kemudian ringan secara memori. Ini terasa sekali lebih ringan daripada GNOME yang ada di Ubuntu standar, tetapi secara kustomisasi ini sangat customizable. Dan kenapa saya merasa perlu membahas X Ubuntu, karena ya, walaupun di luar sana banyak sekali distro Linux yang menggunakan XFCE yang sudah di custom, tapi kalau Anda ingin mendapatkan rasa sebuah desktop environment XFCE yang masih standar dan nanti mau di custom sendiri, ini adalah opsi yang sangat bagus. Oke, jadi secara user interface kira-kira seperti ini, tidak ada docking apapun di sini. Shortcut juga aslinya seperti ini, belum saya ubah apapun. Wallpaper standar juga aslinya begini. Untuk posisi start menu ada di bagian atas, pojok kiri atas, di mana favorit ini tampil duluan. Ada web browser, mail reader dan sebagainya. Recently used, all application bisa Anda akses langsung dari sini. Kemudian secara kategori juga bisa Anda cek langsung. Nah, sebelum ke sana, sebelum saya lupa, kita cek dulu dari sisi terminalnya. Karena menggunakan Ubuntu sebagai basisnya, cuma beda desktop environment-nya saja. Tentu saja X Ubuntu 2404 ini juga menggunakan kernel yang baru, kernel 6.8. Jadi ini mesinnya baru, bodinya ringan, ya silakan Anda pakai untuk ngebut, bisa seperti itu, dan stabil juga. Jadi dengan kernel yang baru, apa yang Anda dapatkan di sini, yang pertama secara aksesoris, kategori aksesoris di sini adalah book rename, untuk rename multiple file seperti itu, catfish untuk search file system standar, clipboard ya clipboard, archive manager, kemudian file manager. Di sini karena menggunakan XFCE versi 4.18.8, jadi tunernya juga seperti itu. Secara look and feel ya memang terlihat basic sekali. Tapi kalau Anda memiliki komputer yang sudah cukup berumur, ya speknya pas-pasan, ini bisa jadi salah satu pilihan tentu saja. Kemudian ada font untuk menambahkan font, ada Mate kalkulator. Ini walaupun dia menggunakan XFCE, tapi kalkulatornya pinjam punyanya Mate, desktop environment Mate. Lalu di sini untuk text editor, untungnya masih dengan identitasnya, jadi asli punyanya XFCE. Jadi mousepad ya memang sangat minimalis seperti ini. Tapi ya, untuk Anda yang membutuhkan sistem yang seminimalis mungkin resource-nya, ini juga bisa jadi pilihan tentu saja. Lalu ada onboard screen, screenshot untuk mengambil screenshot, dan di sini sangat basic screenshotnya, belum support untuk rekam layar seperti yang ada di Ubuntu standar. Tapi kan bisa kita akali dengan Focusrite atau yang lain. Kemudian terminal emulator dan XF Burn untuk burning. Kalau Anda masih butuh CD dan DVD burning, di sini sudah ada toolsnya. Lalu untuk game, sesuatu yang di Ubuntu standar sudah dihilangkan, di sini masih ada ya, walaupun game-game minimalis seperti ini, puzzle collection ya, game-game sangat simple seperti itu. Kemudian apalagi ini, sudoku ya oke lah, bisa untuk killing time sedikit-sedikit. Oke, seperti ini. Dan dari tampilannya ini kayaknya agak beda. Nah, ini
lucu juga ini. Desktop environment secara keseluruhan ini XFCE, tapi Sudoku-nya punyanya GNOME 46. Jadi oke, tidak masalah. GNOME-nya Ubuntu malah menghilangkan game, jadi gamenya malah pindah ke sini. Jadi ini cukup menarik. Kayak dokumen scanner ada, GIMP ada by default, dimana di sini Anda bisa melakukan manipulasi gambar layaknya Anda menggunakan Adobe Photoshop. Jadi tinggal pakai saja. Ini sudah game yang baru dengan layout yang sudah jadi satu kesatuan seperti ini. Jadi tenang saja, walaupun kelihatannya ini jadul secara sekilas, tapi ini program yang baru. LibreOffice Draw, Risotto Image Viewer, nanti kita cek di internet. Di sini ada Firefox standar, kemudian ada HexChat untuk chattingan, Thunderbird email, transmission download lewat torrent. Untuk menambahkan aplikasi baru ada App Center di sini. Lalu untuk multimedia di sini ada Parole Media Player, Rhythm Box. Ya, Rhythm Box untuk musik, Parole Media Player untuk media player, tapi saya rasa belum ada multimedia codec, jadi nanti Anda perlu menginstal secara terpisah. Kemudian untuk Office kita cek langsung, ada LibreOffice Suite, tadi ada Draw, Writer dan sebagainya. Dan di sini untungnya dia menggunakan LibreOffice yang baru. Jadi 24 ini kabarnya menggunakan tahun 2024 bulan 2 seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah ngasih informasi ke saya, karena terus terang saya lama sekali tidak mengeksplor Linux, jadi LibreOffice saja sampai tidak tahu penomorannya berubah. Jadi ini sudah menggunakan LibreOffice yang baru, fungsionalitasnya sama, tinggal kurang fontnya saja. Jadi tinggal Anda install font Microsoft, bisa untuk kerja. Oke, ini layar 14 inci dengan XFCE yang ukuran fontnya kecil. Feel-nya, layarnya terasa luas untuk saya. Oke, Office sudah setting di sini, standar setting, umumnya ada di setting, bisa menambahkan driver baru, pengaturan network, pengaturan appearance, Bluetooth, clipboard, color profile, pengaturan desktop, background dan sebagainya, pengaturan display, install release, light GDM, menu editor. Untuk mengatur menu ini, pengaturan panel profile, printer, pulse audio, session dan sebagainya. Di sini untuk menambahkan aplikasi baru juga sudah ada Synaptic Package Manager. Ini yang standar yang ada di Ubuntu ya sejak zaman dahulu kala. Kemudian tadi ya kita cek saja sekalian, ada App Center. Nah ini Snap Store ya, jadi pinjam punyanya Ubuntu GNOME. Jadi ini App Store atau App Center yang ada di Ubuntu standar, tapi dibawa ke sini dan sepertinya formatnya ini format Snap, karena tadi namanya Snap. Jadi bukan yang format Debian package atau .deb. It's okay, yang penting fungsinya. Kemudian sistem di sini hampir sama, firmware updater, GDB package install untuk menginstal paket .deb-nya tadi. Kemudian front end remote file system, Gparted, Synaptic Task Manager. Nah, di sini task manajernya kita cek di sini dengan kondisi sudah membuka beberapa aplikasi jalan beberapa waktu, memorinya 1,7 GB dari 3,8. Ya, dan di sini seperti yang kita duga, Firefox yang bentuknya snap cukup mengkonsumsi memori, tapi tidak masalah, kita install Google Chrome saja nanti. Oke, itu secara memori tentu saja dibandingkan GNOME ini lebih ringan. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke aspek kustomisasi. Di sini kita bisa masuk ke appearance. Di sini stylenya sangat basic, clipboard ya, kita cek yang no mix ya sudah sedikit mendingan. Kemudian untuk icon juga di sini ini pinjam punyanya Elementary OS berarti ya. Oke, tapi tidak masalah. Di sini kita pilih icon yang lain, jadi hawanya bisa lebih berbeda. Kemudian pengaturan font juga bisa kita atur dari sini. Lalu untuk wallpaper bisa kita akses dari sini juga, desktop setting. Nah, wallpapernya diganti juga sudah. Feel-nya terasa berbeda, lebih fresh. Dan meskipun di sini XFCE logonya identik dengan logo tikus ya, di sini cuma kelihatan di start menunya saja, wallpaper tikus-tikusnya tidak ikut kelihatan di sini. Oke, jadi secara kustomisasi, secara look and feel oke. Ini kita bisa atur sumber gambarnya dari mana atau warnanya apa gitu. Jadi
Nah, cuma mengatur tampilannya sekilas ini sudah hawanya beda, lebih simple seperti itu. Oke, kemudian untuk installer ini saya belum menjalankan sebelumnya, Ubuntu Bootstrap di sini namanya. Apakah ini menggunakan installer yang baru? Oh iya, ini installer yang baru yang ada di Ubuntu 24.04, installer yang menggunakan Flutter. Jadi ini sudah menggunakan look yang modern. Ya memang terlihat jadi agak beda ya, ini simple, minimalis sekali, agak jadul sedikit tapi installernya modern. Tidak masalah, yang penting bisa kita gunakan untuk menginstal. Di sini ada interactive installation sama automated, pilih interaktif saja coba. Kemudian ada pilihan Ubuntu minimal sama full feature Ubuntu. Cuma di sini tidak ada kelihatan minimalnya itu apa saja, full feature-nya apa saja. Kalau yang di Ubuntu normal di sini kelihatan cuma utility sama browser. Kemudian yang full feature ada Office-nya. Tapi di sini tidak dideskripsikan isinya apa saja. Kemudian di sini bisa kita centang untuk keperluan graphic driver, multimedia support. Lalu di sini bisa Anda pilih yang manual saja, cuma untuk menunjukkan proses instalasinya saya akan pilih yang erase disk keseluruhan saja. Tapi kalau Anda install di komputer Anda, silakan pilih yang manual, pastikan backup terlebih dahulu. Kemudian untuk account ini sama. Kemudian don't match. Ya, weak password masih masuk. Nggak apa-apa karena dipakai sendirian. Pilih lokasi, kemudian ya ini informasinya Anda perlu menyiapkan partisi ext4 untuk root, kemudian boot evi dan swap tentu saja. Tinggal proses instalasi. Oke. Jadi seperti itu proses instalasinya. Dan pertanyaannya, Ubuntu ini untuk siapa? Jadi kalau Anda tidak terlalu suka dengan GNOME karena mungkin menghabiskan resource, lalu tampilannya terlihat besar, ingin cari yang lebih minimalis, lebih simple, lebih bisa dikustomisasi, karena ya XFCE ini juga bisa di custom sangat bebas seperti itu, Anda mungkin bisa mempertimbangkan Ubuntu sebagai daily driver Anda. Ini ringan, membawa mesinnya Ubuntu, jadi Anda akan mendapatkan mesinnya Ubuntu, kernelnya Ubuntu, tapi dengan desktop environment yang lebih simple. Jadi untuk coding oke, untuk pemula oke, dan yang jelas ini lebih resource friendly, jadi lebih bisa digunakan di komputer dengan perangkat yang spesifikasinya lebih rendah daripada yang dibutuhkan oleh Ubuntu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Ubuntu. Akhirnya berhasil saya review juga setelah bertahun-tahun saya tidak pernah mereview Ubuntu. Begitu saja dari saya, terima kasih atas perhatian diberikan. Saya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.